Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasatgas DPR RI Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko dan juga Wakil Ketua DPR. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan Satgas yang telah melaksanakan tugas sehingga dapat menjalankan fungsi baik pengawasan, penganggaran, dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam rangka untuk kemudian mitigasi bencana ini. Kami juga baru menerima Kepres itu tanggal 9. Kepres ini ditetapkan tanggal 8 Januari. Kalau boleh ditampilkan sedikit apa namanya itu strukturnya, yang mungkin ya tugasnya paling utama lah Satgas ini mempercepat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih ada tanggap darurat. Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK dan anggotanya adalah semua Menko ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Itu adalah tim pengarah. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya ada 4. Wakil ketua, halaman 95 ya. Yaitu dari Kasum TNI, Pak Richard Tambubolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Suryanto, yang sudah menyampaikan bahwa hari ini minta maaf nggak bisa hadir tapi ada wakil. Beliau lagi akad nikah anaknya, mudah-mudahan lancar. Kemudian wakil ketua 3-nya adalah Komandan Korps Brigade Mobil, Komandan Brimob Polri, yaitu Komjen Ramdhani. Ya, beliau ini sudah sering ikut operasi dengan Pak Richard Tambubolon, dengan saya ini banyak operasi yang kita lakukan sama-sama termasuk Papua. Kemudian wakil ketua 4-nya adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Angkatan Nusantara, Pak Rosan. Ini memang mesin besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi, itu adalah Menteri PPN, Kepala Bappenas, bersama dengan Mendik Tinggi Sains-Tek, Pak Profesor Brian. Kemudian bidang penyediaan lahan, koordinatornya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Kemudian untuk anggotanya adalah Menteri Lingkungan dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya jadi Pak Nusron ini tuanya, koordinator lahan. Kemudian untuk pengelolaan data, koordinatornya adalah Kepala BPS Ibu Wini, anggotanya Kepala BIG, Kepala BMKG, BRIN, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, itu data Dukcapil. Untuk bidang komunikasi publik, Menko Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa menyampaikan. Nih, walat nih kalau nggak nanti. Karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga, percuma juga gitu nih. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Todi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri. Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Bidang ekonomi, pangan, koordinatornya Mentan, Pak Amran, anggotanya Menteri Industri, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, ini orang Aceh juga, dan
Terakhir bidang tata kelola pemerintahan Menpan RB bersama Wakil Menteri Dalam Negeri yang mungkin akan saya tunjuklah Bapak Bima Arya. Nah, kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens. Meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Di 2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Prasetyo dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprizal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan. Selama ini kita sudah tahu bahwa asumsi kita ada daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal, satu kelompok, yang setengah normal, dan yang belum normal, kayak gitu. Ini penting untuk biasa kalau dalam ilmu strategi perang itu, know your enemy, know yourself, and you will win in 1,000 battles. Jadi mengetahui itu permasalahan enemy. Enemy kita lah persoalan gitu. Soalan pasca bencana. Kita akan memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles, dibantuannya. Kalau yang tengah normal sedikit agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, tersalah lagi. Paling fokus adalah yang belum normal. Nah itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semua ulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Benam Meriah, Pindi Jaya. Asumsinya ini berdasarkan penilaian top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tablik Tengah, Tablik Utara, Tablik Selatan, Manil Natal, Sibolga. Sedangkan untuk di Sumatera Barat ada 3, Tanah Datar, Padang, Pariaman, dan paling berat Agam. Tapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom up dari semua bupati wali kota itu, benar nggak sudah begitu? Nah ternyata ada beda-beda juga, ada yang beda, ada yang kita nggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita nggak atensi ternyata nggak perlu, mereka sudah selesai. Sehingga kita mendengarkan mereka paparan berdasarkan variabel indikator pemulihan yang saya buat kemarin. Nah dari situ inilah kira-kira beberapa variabelnya. Nah tapi ini nanti ditampilkan. Ya intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu perlu atensi. Ini Sumatera Barat dan seterusnya. Nanti ini akan saya sampaikan lagi. Sumatera Utara itu mana? Sumatera Utara. Petanya udah begini. Yang perlu kita waspadai yang kuning. Yang hijau itu aman artinya variabelnya. Sementara yang warna lainnya untuk Sumatera Barat paling banyak hijaunya. Itu ada 3 wilayah memang sama, Agam, Pariaman, Tanah Datar. Di samping ada daerah yang perlu atensi. Tapi memang kalau kita lihat dari warna ini, yang Aceh paling banyak kuningnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dari 2 kali rapat tersebut dan dari studi empirik yang kami lakukan pada saat di lapangan semenjak kita turun
itu saya merencanakan itu setelah ini ada beberapa poin yang akan dikerjakan oleh Satgas dan mohon dukungan dari Satgas DPR. Yang pertama, kami sependapat dengan temuan Satgas DPR. Yang pertama adalah pembelian lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus, meskipun ada juga masalah nanti. Tapi pemberian lumpur ini adalah sangat penting sekali. Ya, terutama yang ada dua, daratan dan sungai. Di daratan itu di ganggang, rumah-rumah, toko dan lain, ini harus dibersihkan. Nah, untuk itu kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah sekarang Nataru udah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini berarti fisik ini. Jadi harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta ke Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR, paling nggak 5.000 lah. 5.000 nanti daerahnya di mana kita lihat nanti petanya. Dan kemudian saya sampaikan juga kepada Pak Maruli, kira-kira bisa nggak 10.000 sebenarnya. Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam. Kami aja kemarin ngirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat ke dinas-dinasnya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Luas ada masalah, nanti kita akan lihat. Nah kemudian yang kedua adalah dari sekolah-sekolah kedinasan. Itu sebetulnya banyak sekolah kedinasan kita. Ada selain IPDN yang kami kirim 1.200, saya yakin Pak Fat tahu, terasakan kehadiran mereka Pak. Baru hari kelima saja, dinas-dinas yang tadinya sudah nggak ada yang hidup satupun. Yang hidup hanya kantor bupati lantai 2 aja. Sekarang dinas-dinasnya sudah bersih. Ya, tinggal persoalan mebeler. Kemudian laptop dan lain-lain. Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa? Minta semua dari Satgas, minta dari kementerian. Enggak, mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus disburse, delivernya cepat. APBD-nya secepat mungkin. Nah, persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, kepala BKD ini nggak jalan. Stafnya semua nggak ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purbaya, karena kemarin saya diberitahu oleh Pak Teddy bahwa khusus Aceh Tamiang itu mereka sudah diberikan, kalau nggak salah lebih kurang 170 miliar dari DAU tahap pertama, tanpa melalui syarat salur. Syarat salurnya nanti akan disusulkan. Nah, mekanisme kecepatan seperti ini yang sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini.